Sejak 1922, Bandung dikenal sebagai lokasi industri tekstil modern dengan dibangunnya Tekstil Inrichting Bandung oleh pemerintah Hindia Belanda. Industri tekstil membuat banyak warga Bandung berkecimpung dalam usaha tersebut, terutama mereka yang beretnis Tionghoa. Salah satunya Sugiharto Gandamiharja. Pria 48 tahun ini meneruskan bisnis orang tuanya di bidang tekstil yang berdiri pada 1978. Sugi mengatakan, sewaktu kecil ia sering diajak untuk melihat kegiatan operasional pabrik. Minatnya pada dunia tekstil pun tumbuh. Ia mulai melanjutkan bisnis orang tuanya setelah lulus perguruan tinggi pada 2001. Menurutnya, banyak warga keturunan Tionghoa berdagang tidak semata-mata karena pandai berdagang. Di masa lalu, hanya berdagang yang tersisa sebagai pilihan untuk mencari penghasilan. Menjalankan bisnis butuh keuletan dan kemampuan beradaptasi terus-menerus agar bisa bangkit lagi setiap kali jatuh. Di dalam dunia tekstil itu kan kalau produksi berarti kita harus hafal produksinya kayak apa. Nah selain itu kan kalau di tekstil sebuah tempat produksi berarti harus belajar juga manajemen gimana, bagaimana sistem mengatur kan ada ibaratnya kan pembaharuan. Nah, bagaimana mendapatkan pembaharuan itu dari sistem lama yang dulu mungkin masih tulisan tangan, terus ke computerized sampai ke medsos. Nah, itu kan harus mengikuti perkembangan. Dan itu emang kalau mau berkembang itu emang adalah banyak orang, kita harus ikut perkembangan zaman dan harus mau ikut kayak sekolah-sekolah kursus baru. Hal yang sama juga dirasakan Chen Jeffrey. Lahir dan besar di Bandung, pria 47 tahun ini mengikuti jejak orang tuanya mengelola restoran. Awalnya, Jeffrey membantu bisnis orang tuanya dengan memotong daging dan membersihkan sayuran. Pada 2010, ia membuka bisnis restorannya sendiri. 9 tahun kemudian, Jeffrey melebarkan sayap dengan memiliki kopitiam di 2 tempat. Mengelola bisnis di bidang kuliner memang tidak mudah. Diperlukan gairah, ketertarikan khusus, serta kemampuan berinovasi. Satu, passion. Kedua, hal detailnya itu ya banyak banget ya. Dari gimana caranya menjaga kualitas, dan gitu menjaga hubungan kita dengan para karyawan. Karena itu kan berkesinambungan semuanya menurut saya. Jadi emang banyak kerjaan detail ya di urusan kuliner ini. Ya dari urusan stok juga dengan menu ya kita yang banyak sekali, bahan baku kan yang dibutuhkan juga banyak sekali, itu kontrolnya juga harus ada keahlian tersendiri juga sih betulnya. Jadi cukup kompleks dan detail sih menurut saya ini. Menurut dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran, Eko Wahyu Kushandoyo, etnis Tionghoa memang datang ke Indonesia melalui perdagangan. Namun, lebih dari itu, kemampuan berdagang masyarakat etnis Tionghoa juga lahir karena tekanan yang mereka dapatkan pada zaman kolonial. Misalnya kebijakan pajak tinggi, segregasi, serta larangan untuk memiliki tanah. Misalnya dalam satu keluarga, kalau misalnya si ayah dianggap dia berhasil, tentu dia ingin meneruskan. Contoh misalnya di kita, si ayah misalnya seorang pegawai negeri atau anggota TNI Polri, tentu dia menganggap bahwa oh ini saya berhasil, saya dihormati, saya punya prestise pekerjaan saya. Dia mengarahkan anaknya seperti itu. Tapi pada kasus orang Tionghoa kan berbeda karena begini, kalau misalnya mereka punya usaha, itu otomatis nggak usah susah-susah cari mau masuk jadi TNI atau Polri, mereka harus bisa meneruskan usahanya. Dan memang kalau dari penelitian kami, memang mereka mengajarkan anak-anaknya untuk pintar berdagang karena memang mereka harus melindungi diri dari berbagai diskriminasi dan represi yang ada di lingkungan yang saya bilang tanah baru ini, yang sebetulnya mereka juga bagian dari kita sih sebetulnya. Eko melanjutkan, saat ini sudah banyak warga Tionghoa yang memilih berkarir di luar perdagangan, seperti menjadi pejabat publik, pengacara, dokter, pengajar, serta profesi lainnya, karena situasi lebih kondusif. Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.